Dan ini yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan dari Bapak Abdul Malik Haromen tadi. Jadi semua persoalan besar itu adalah persoalan karakter. Kenapa karakter itu penting atau akhlak dalam bahasa kita? Jadi diajarkan di pesantren-pesantren yang pertama kali diajarkan itu adab baru ilmu. Ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilmu. Pelajari adab dulu baru belajar ilmu. Kenapa? Karena adab itu yang mengatur orang belajar. Anda bisa bayangkan kalau orang belajar tapi tidak punya tata krama, itu bahaya. Yang diajarkan sekarang ini adalah ilmu, bukan adab. Orang-orang NU itu diajarkan, saya termasuk orang-orang yang basicnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Itu yang diajari adalah adab. Maka ada buku Adabul Muallim wal Muta'allim, ada Ta'lim Muta'allim. Itu diajarkan adab dulu. Dan agama Islam itu persoalan adab, persoalan etika dan akhlak. Maka ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa visi besar Nabi? Visi besar Nabi itu ada dalam satu hadis. Nabi mengatakan innama bu'itsu litutammimu makarimah. Itu visinya. Aku diutus, visi besar saya kata Nabi, dan misi yang akan saya lakukan adalah melakukan perubahan akhlak. Kenapa akhlak yang harus diubah? Kenapa akhlak yang harus disempurnakan? Yang pertama, karena ada hubungan antara karakter dengan kehancuran. Akhlak yang buruk akan mengantarkan pada kehancuran. Itu sejarah sudah membuktikan. Sebagai contoh, Iblis diusir oleh Allah dari surga, persoalan karakter. Kenapa? Ada di dalam diri Iblis itu karakter sombong diri. Allah usir dari surga. Qabil, persoalan karakter. Dan umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah dari Qarun, Fir'aun dan semuanya. Itu persoalan karakter. Maka Nabi mengatakan innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kata Nabi, kata Syauqi, baik seorang penyair mengatakan persoalan karakter. Kalau kita lihat misalnya, saya ingin bercerita tentang dinasti Abbasiyah. Ini dinasti Abbasiyah adalah sebuah dinasti yang sangat besar, mencapai satu peradaban yang sangat agung. Banyak para filosof muncul pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Makmur. Ada seorang saintis besar Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya itu muncul pada zaman dinasti Abbasiyah. Tapi dinasti Abbasiyah pada perkembangan berikutnya itu kemudian mengalami kehancuran. Bahkan ada satu literatur di Princeton University di Amerika mengatakan bahwa pajak yang dikumpulkan dinasti Abbasiyah itu kekayaannya melebihi negara Philadelphia, saking kaya. Pada saat ketika Barat itu gelap gulita, itu di dinasti Abbasiyah pada saat peradaban Islam itu terang benderang dengan lampu-lampu. Begitu hebatnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Tapi kemudian dia hancur karena apa? Persoalan karakter. Para pemimpinnya sudah tak peduli dengan karakter. Lalu kemudian para pejabat-pejabatnya melakukan banyak korupsi. Hidup bergelimpangan harta, bermewah-mewahan. Akhirnya kemudian dihancurkan dan dibinasakan oleh bangsa Mongol atau bangsa Tartar, dihancurkan sampai tidak ada lagi sisa-sisa peradaban Abbasiyah. Ada satu buku yang ditulis oleh Gibbon, judulnya The Decline and Fall of Roman Empire. Jadi kejatuhan dan kemunduran dari kekaisaran Romawi itu diceritakan oleh Gibbon. Itu kekaisaran Romawi, kerajaan Romawi yang dalam bentuk imperium, itu kerajaan yang paling besar yang ditakuti oleh negara-negara yang ada saat itu. Tapi kemudian kerajaan itu hancur. Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak punya karakter, para pemimpinnya tidak bermoral. Bahkan para pejabatnya itu hidup bergelimpangan harta dan bermewah-mewahan sampai kemudian dihancurkan. Yang menghancurkannya apa? Persoalan dekadensi moral. Kalau kita bicara soal bisnis misalnya, bisnis, ada satu perusahaan besar
atau perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, namanya WorldCom Company. WorldCom Company ini perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, dan orang nggak akan pernah pikir kalau perusahaan terbesar ini pasti akan hancur. Ternyata hancur. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak transparan. Para pemimpinnya temperamental, direkturnya, direksinya itu temperamental. Sehingga dalam hitungan beberapa tahun itu kemudian perusahaan-perusahaan itu menjadi hancur. Nah, kemudian ada satu bank terbesar namanya Lehman Brothers. Ini Lehman Brothers, ini bank terbesar di dunia, sampai 50 tahun dia eksis di bank ini. Tapi kemudian hancur karena persoalan karakter. Maka kalau kita simpulkan, ada hubungan yang sangat erat antara kehancuran satu bangsa dan individu dengan persoalan karakter. Maka sama kalau seandainya kita, kenapa kok dipakai-pakai? Pada awal mulanya itu adalah baik, lalu kemudian menjadi baik, karena ada perubahan karakter. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah, itu yang diubah itu adalah soal keyakinan ideologi. Kenapa? Karena ideologi itu mempengaruhi aksi. Maka betul kata Abdul Malik Harami, betul. Jadi kalau seandainya Anda orang baik tapi memilih partai yang tidak baik, yang hukum tidak baik. Nabi ketika datang ke Mekah, yang pertama kali Nabi ubah, itu cara pandang orang-orang Arab itu yang keliru. Bayangkan orang-orang Arab itu menuhankan materi. Kalau kita kan sekarang bukan lagi patung, tapi benda-benda yang bersifat materi, tapi tidak lagi seperti patung. Itu orang-orang Arab jahiliyah, dia menuhankan materi. Maka tindakan yang muncul dari pemahaman yang keliru itu keliru. Misalnya perempuan dianggap tidak seperti manusia, bahkan diwariskan dari satu laki-laki ke laki-laki. Perempuan tidak mempunyai posisi yang penting. Sampai pada zaman sebelum Islam datang, itu kalau kelahiran anak perempuan itu langsung dibunuh. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau diberitakan tentang kelahiran anak perempuan, itu mereka mukanya langsung hitam, malu. Lalu kemudian menguburkan anak perempuan itu di dunia. Kenapa? Apakah mereka tidak cinta dengan anak perempuan tersebut? Bukan persoalan cinta, ini persoalan harga diri. Jadi orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang suka berperang. Makanya ada bulan-bulan yang diharamkan peperangan pada bangsa Arab jahiliyah dulu. Kenapa? Kalau ada perseteruan antar suku, itu akan terjadi perperangan. Yang akan menderita itu kalau suku itu kalah, itu akan jadikan budak. Maka salah satu cara untuk membuat malu suku yang lain adalah dengan melecehkan perempuan. Maka orang Arab kalau ada anak perempuan lahir, itu dia bukannya bahagia, bukan dia tidak cinta dengan anak lalu menguburkan hidup itu. Kalau dia ditumbuh besar, lalu terjadi peperangan antar suku dan suku itu kalah, maka perempuan ini akan dilecehkan. Sebelum dia tumbuh besar, kuburkan. Jadi persoalannya seperti itu. Nah, Nabi datang mengubah itu semua, cara pikiran keliru. Maka ketika Nabi mampu mengubahnya, maka muncullah pribadi-pribadi yang luar biasa. Anda bayangkan, dari masyarakat yang tidak peduli kepada orang, pas Nabi datang menjadi masyarakat yang peduli kepada orang. Sebagai contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat ketika Nabi kumpulkan para sahabat, lalu Nabi mengatakan, apakah di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk membantu di jalan Allah? Kita mau melakukan peperangan, tapi butuh dana. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, saya tinggalkan atau saya berikan semua harta saya untuk membiayai peperangan. Anda bisa bayangkan. Dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi bisa mengubah orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seperti juga Umar. Orang yang keras lalu kemudian berubah menjadi orang yang lembut. Karena apa? Karena ideologinya diubah. Maka yang pertama kali Nabi ubah pada saat ketika Nabi ada di Mekah itu ideologi. Setelah ideologi keyakinan berubah, baru Nabi ubah karakternya perlahan-perlahan. Kenapa? Karena keyakinan mempengaruhi tindakan. Karena ideologi mempengaruhi tindakan. Ideologi yang salah, tindakannya pasti salah. Ideologi yang benar, pasti tindakannya benar. Itu harus dipahami.
Maka ketika kita memilih satu partai, kita lihat ideologinya dulu. Kalau ideologinya keliru, makanya keluar keliru. Jangan masuk ke situ. Kalau PKB ini kan jelas Pak ya, ideologi jelas. Karena lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu siapa? Siapa ulama-ulama kita tahu betul. Maka ideologi yang muncul pun insya Allah ideologi yang jelas. Bukan ideologi yang tidak jelas. Maka biasa ini kalau orang-orang di NU atau di PKB itu banyak keluar kaidah-kaidah fikih. Satu kaidah yang paling penting, dan ini persoalan karakter, pasal rukul imam adalah rakyat menurut masalah. Semua perilaku imam penguasa itu harus terikat dengan kemaslahatan. Kemaslahatan itu ya adalah karakter. Nah itu yang pertama. Saya tidak panjang ini karena waktu kita juga tidak panjang. Kalau saya memberikan tausiah di sini banyak para ustaz ya. Itu seperti menaburkan garam ke lautan. Jadi nambah pengaruh lautan. Saya ingin membagi informasi, sharing informasi. Ada Habib Alwi, saya enak bicara sebenarnya. Ada juga para ustaz-ustaz ini. Tapi ada beberapa hal memang yang penting untuk diperhatikan, yaitu soal persoalan karakter. Nah ada satu penelitian yang menarik untuk memperkuat bagaimana karakter itu penting ya dibangun di sebuah partai, sebuah organisasi. Ada seorang peneliti atau lembaga penelitian namanya Carnegie Institute. Dia meneliti 10.000 karyawan yang sukses. Jadi 10.000 karyawan sukses itu diteliti. Kenapa mereka sukses? Kalau yang tidak sukses dia tidak teliti karena tidak begitu penting. Tapi yang sukses ini dia teliti 10.000 karyawan.